Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita hingga alhamdulillah kita diberikan sehat, dan mari kita gunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadi muslim yang taat, muslim yang kompetitif, dan menjadi muslim yang beretos kerja unggul sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk pertemuan kita kali ini maka Bapak akan menyampaikan hal-hal terkait dengan pembelajaran di semester pertama, bab yang pertama di dalam kelas 11, yaitu adalah membicarakan tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Ada 3 ayat yang kita bahas terkait dengan judul tersebut. Yang pertama Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, apa saja menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah setelah belajar dalam materi ini, nanti kalian akan bisa membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Nah, ini yang harus kalian kuasai yang pertama. Yang kedua, setelah belajar nantinya bisa menyebutkan arti Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105, tentunya dengan benar ya. Ini ada keterangan ada benar. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi hukum bacaan Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa ayat 4, maksudnya Quran surah An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 dengan benar. Baik, ini ayatnya. Yang pertama adalah Quran surah An-Nisa ayat 59 dengan tentang taat pada aturan. Nah, di dalam ayat ini pertama adalah kalian harus mampu membacanya dengan benar, kemudian menyebutkan artinya, maknanya, kalau bisa arti perkataannya, dan kemudian bisa mengidentifikasi tajwid apa saja, hukum bacaan apa saja yang ada dalam kalimat atau di dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 59. Begitu. Kemudian hukum bacaan. Ya. Setelah tadi bisa membaca dengan baik, bisa menyebutkan maknanya, kemudian mengidentifikasi tajwid. Nah, ada sudah yang Bapak sudah bikin lingkaran-lingkaran di sini. Ada F3, F1, F3 dan seterusnya ini ya. F3, F1, FF ini nanti hukumnya terkait dengan mad ya, begitu. Ini ada Al-Qamari Al-Syamsiyah, begitu, ada Ikhwa, ada Idgham bihunah dan seterusnya. Ini yang diharapkan kalian mampu kemudian mengidentifikasi tajwid di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian ini artinya ya, sudah dalam media kali ini ya, kalian buka, maka di situ ada arti perkatanya ya. Bisa diartikan perkata, tapi ini perkalimah begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, misalkan atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, dan seterusnya. Baik, kita ulas dulu semuanya. Nah, kemudian setelah itu kalian akan mengidentifikasi dari Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, surat ini terkait dengan, atau ayat ini terkait dengan kompetisi dalam kebaikan. Sama seperti surat An-Nisa tadi ayat 59 tadi, kita membacanya dulu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah makhrajul huruf dan tajwid tentunya ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi dan seterusnya ila akhirih. Itu dibaca dengan baik. Kemudian setelah itu mengidentifikasi tajwid ya. Tajwidnya apa saja yang ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 tersebut tentang kompetisi dalam kebaikan.
ada mad, ada hukum sukun dan macam-macam. Ini Bapak sudah melangkirnya untuk identifikasi. Ini ada tugas nanti di dalam pembelajaran yang pertama. Maka ini dikaji dulu ya. Nanti kita akan cobalah ya. Setelah Bapak menyenangkan ini nanti akan kita mungkin untuk latihan di surah An-Nisa yang depan ya. Baik, kemudian ini terjemahannya. Silakan nanti dilihat dengan baik, dipelajari dengan baik terkait dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Diartikan, diharapkan kalian mampu kemudian untuk mengartikan ini dengan baik dan benar. Kemudian ayat yang terakhir yang menjadi bahasan kita adalah Quran surah At-Taubah ayat 105, yaitu tentang etos kerja unggul. Nah, ayat ini yang harus kalian kuasai ya, adalah membacanya dengan baik dan benar ya, kemudian mengidentifikasi tajwid, bisa menyebutkan ini hukum bacaan apa, karena apa, cara membacanya seperti apa ya. Ini ada buletan-buletan, ada mad seperti yang tadi, ada hukum mim sukun ya, ada alif lam syamsiyah ya, dan lain-lain ya. Ini ada alif lam qamariyah gitu ya. Ada mad arid sukun dan seterusnya. Nanti kalian identifikasi. Kemudian ayat yang ke 105 di surat At-Taubah itu, kemudian kalian harus bisa mengartikannya dengan baik, seperti kedua surat di depan tadi. Baik, kita kembali ya ke slide yang pertama ya, ini. Baik, kita coba membacanya. Bapak ingin mencontohi kalian di surat yang pertama, nanti yang berikutnya tentunya kalian bisa membacanya sendiri dengan baik di rumah dengan belajar melalui media apapun ya, atau dengan siapapun, agar bacaan kalian menjadi baik ya. Bapak baca, boleh kalian bersama-sama untuk mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Baik, ini Bapak contohkan cara mengidentifikasi tajwid. Yang pertama adalah bacaan mad ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya adalah ini mad apa? Mad jaiz atau mad wajib. Kita lihat ya, huruf ya, huruf nida ini ketemu dengan hamzah, beda kalimat, maka disebut dengan mad jaiz ya. Panjangnya bisa 3 sampai 5 ya. Ya ayyuhalladzi ya, tapi biasakan membaca ini dengan 5 harokat, 2 sampai 5, tapi yang bagus adalah dibaca dengan 5 harokat seperti mad wajibnya. Ya dibaca sama ini. Kemudian alladzina ada kasrah diikuti dengan ya sukun, ini namanya mad tabi'i. Ini sama, ini ada seperti ya tadi. Ini adalah mad jaiz munfasil ya. Kenapa? Karena ada mad diikuti hamzah dalam kalimat yang berbeda. Amanu a atiullah wa atiur rasul dan seterusnya. Saya kira nanti ini cara mengidentifikasi, nanti kalian di dalam pembelajaran itu mengidentifikasi tajwidnya, kemudian menuliskan ya, begitu. Baik, kemudian nah terjemahannya. Nah ini kalian nanti bisa mengartikan ini dengan baik dan benar ya. Jangan sampai ada yang salah, harus juga mampu mengartikan.